warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yanto Budi Susanto, SCMeng, sebagai dosen pembimbing dan ketua sidang. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nur Cahyadi, PhD, Ibu Happy Absati Handayani, PhD, dan Ibu Diana Wahyu Deviantari, SMT, sebagai dosen penguji pada ujian tugas akhir pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Nadia Rahmadianti, dengan NRP 033174000053 akan menyampaikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Visualisasi Sistem Informasi Kadasar 3 Dimensi menggunakan Building Information Model dengan studi kasus Rusunawa Bering 2 Malang. Berikut adalah outline dari presentasi saya kali ini. Dimulai dari pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kebutuhan akan implementasi kadasar 3 dimensi semakin besar. Jadi penerapan sistem 2 dimensi saat ini kurang tepat karena tidak dapat menggambarkan keadaan sebenarnya. Jadi bisa dilihat dari gambar visualisasi di samping, di sini terdapat 3 jenis situasi bangunan pada realiti atau kenyataannya. Di gambar kiri ini menunjukkan sebuah bangunan bertingkat, lalu di gambar tengah ini adalah situasi di mana terdapat jalan di bawah bangunan, lalu gambar kanan ini menggambarkan bangunan dan infrastruktur bawah tanah. Nah, ketiga contoh ini adalah limitasi dari kadasar 2 dimensi, di mana terdapat kesulitan untuk mengaitkan pemilik yang berbeda ke persil 2 dimensi. Sementara masalah tersebut dapat dengan mudahnya diselesaikan dengan representasi 3 dimensi. Lalu kebutuhan akan rumah susun yang sangat tinggi, yaitu 30% dari jumlah kebutuhan rumah secara keseluruhan, di mana 17% dari kebutuhan rumah tambahan tipe kecil dialokasikan menjadi rumah susun dengan jenis rumah susun umum atau khusus. Lalu, saat ini Building Information Modeling telah digunakan dan diintegrasikan dengan sistem kadasar 3 dimensi. BIM ini memiliki berbagai keunggulan, khususnya pada representasi hasil yang lebih detail pada tingkat bangunan. Sehingga penelitian ini berfokus pada upaya memvisualisasikan informasi fisik dan yuridis bangunan secara 3 dimensi, sehingga akan merepresentasikan perspektif real dari fitur bangunan yang akan memudahkan pemahaman interpretasi bahasa hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Lalu berikut adalah rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana cara menghubungkan informasi kadasar yuridis ke model 3 dimensi fisik bangunan. Yang kedua yaitu bagaimana cara merepresentasikan dan memvisualisasikan kadasar 3 dimensi secara fisik dan yuridis memanfaatkan BIM pada tingkat bangunan. Lalu batasan masalah. Yang pertama yaitu data fisik dan yuridis bangunan yang digunakan. Dalam penelitian ini adalah data dari Rusunawa Bering 2 di Kota Malang. Output yang dihasilkan merupakan sistem informasi kadasar 3D Rusunawa Bering 2 pada tingkat bangunan. Dan informasi kadastar yang dimaksud dalam output penelitian ini mencakup mengenai data fisik berupa model 3 dimensi bangunan dan data yuridis yang berupa informasi kepemilikan uang satuan rumah susun. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu merancang model fisik 3D dari bangunan Rusunawa Bering 2. Yang kedua yaitu merancang database yang berisi informasi yuridis Rusunawa Bering 2. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan mengintegrasikan informasi yuridis dan fisik dari Rusunawa Bering 2 dari model 3 dimensi dan database. Dan yang keempat yaitu mengimplementasikan sistem informasi kadastar 3 dimensi dengan memvisualisasikan batas kadastar 3 dimensi secara fisik dan yuridis memanfaatkan teknologi BIM. Lalu manfaat dari penelitian ini. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan untuk memahami implementasi kadastar 3 dimensi pada objek Rusunawa. Yang kedua, memberikan informasi yang lebih cepat mengenai informasi yuridis dan fisik dari Rusunawa Bering 2 dengan menggunakan sistem informasi kadastar 3 dimensi. Yang ketiga, sebagai perwarupa bagi pengembangan implementasi kadastar 3 dimensi yang telah merepresentasikan dan memvisualisasikan informasi kadastar secara fisik dan yuridis. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di sini terdapat 3 jenis kadastar, yaitu legal, kadastar atau yuridis, yang fungsi utamanya sebagai kepastian hukum atas bidang tanah, lalu fiskal, yang fungsi utamanya sebagai informasi keuangan atau finansial, dan multipurpose kadastar, yang digunakan untuk berbagai tujuan. Lalu, konsep untuk kadastar 3 dimensi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu 3D text full to parcel, di mana di sini menggunakan kadastar 2 dimensi sebagai entitas dasar registrasinya, dan hybrid kadastar di sini yaitu menggabungkan antara 2 dimensi dan 3 dimensi, dan full 3D kadastar, di mana di sini sudah menggunakan volume sebagai entitas dasar dari kadastarnya.
Selanjutnya mengenai Building Information Modeling. Yang pertama, BIM, menurut the National Building Information Modeling, adalah representasi digital dari karakteristik fisik dan fungsional fasilitas. Yang dimaksud fasilitas di sini adalah bangunan tersebut. Lalu, menurut the Associated General Contractor of America, BIM adalah pengembangan dan penggunaan model perangkat lunak komputer untuk mensimulasikan pembangunan dan pengoperasian fasilitas. Jadi dari dua definisi tersebut bahwa BIM bukan hanya perangkat lunak, BIM adalah proses dan perangkat lunak. BIM berarti tidak hanya menggunakan model cerdas 3 dimensi, tetapi juga membuat perubahan signifikan dalam alur kerja proyek. Selanjutnya perbedaan antara BIM dengan GIS. Jadi BIM ini memiliki keunggulan pada informasi geometris dan semantik yang kaya melalui siklus hidup bangunan. Sedangkan GIS adalah bidang yang luas yang mencakup pengambilan keputusan berbasis geovisualisasi dan pemodelan geospasial. Di sini terdapat jenis model digital yang termasuk dalam kategori BIM. Jadi suatu model ini dapat disebut BIM jika yang pertama modelnya tidak dapat disebut sebagai BIM jika yang pertama modelnya hanya berisi data 3D dan tidak ada atribut objek, yaitu mana information dari BIM-nya hilang. Lalu yang kedua, model tanpa dukungan perilaku. Yang ketiga, model yang terdiri dari beberapa file referensi CAD 2 dimensi yang harus digabungkan untuk menentukan bangunan. Dan keempat, model yang memungkinkan perubahan dimensi dalam satu tampilan yang tidak secara otomatis tercermin dalam tampilan lain. Berikutnya adalah level of detail. Jadi dalam pemodelan 3 dimensi ini ada yang namanya level of detail. Di sini terdapat 5 tingkatan dari LOD 0 sampai dengan LOD 4. LOD 0 ini masih berbentuk seperti DTM yang menunjukkan ketinggian dari degradasi warna. LOD 1 ini masih dalam berbentuk balok. LOD 2 ini modelnya sudah mendekati kondisi sebenarnya, memiliki atap. Lalu LOD 3 ini sudah memiliki model secara eksterior dan sudah menggambarkan secara nyata, seperti relief dindingnya. Lalu LOD 4 ini secara eksterior dan interior, menggambarkan secara nyata objeknya. Nah, dalam Building Information Modeling ini terdapat istilah yaitu level of development. Di sini LOD ini ada 5 tingkat, yaitu LOD 100, 200, 300, 400, 500. Dan contohnya seperti pada gambar berikut. Jadi LOD 100 itu pada dasarnya setara dengan desain konseptual. Jadi model akan terdiri dari massa bangunan secara keseluruhan. Lalu LOD 200 itu mirip dengan desain skema atau pengembangan desain. Lalu LOD 300 ini model cocok untuk pembuatan dokumen konstruksi tradisional dan gambar kerja. Lalu LOD 400 ini tingkat pengembangan yang dianggap cocok untuk fabrikasi dan sebagai perakitan. Dan LOD 500 ini tingkat akhir pembangunan yang merepresentasikan proyek seperti yang telah dibangun. Lalu berikut adalah batas fisik dan yuridis. Jadi yang dimaksud oleh objek fisik adalah bangunan, permukaan tanah, jalan, dan vegetasi. Sedangkan objek yuridis ini adalah informasi kepemilikan tanah atau properti atau ruang, batasan dan tanggung jawab atau right, restriction, dan responsibilities. Jadi pembangunan sistem informasi kadastar ini harus mampu memodelkan hubungan antara manusia dengan tanah yang dikenal dengan right, restriction, dan responsibility tadi. Jadi di sini pada gambar kanan atas adalah visualisasi bidang tanah diwakili oleh luas spasial 2 dimensi dari batas-batas tanah. Pada gambar di sini terdapat satu bangunan dengan volume data ditentukan oleh tanah ini. Di sini objeknya ini memiliki batas kedalaman dan ketinggian. Nah, pada strata title itu atau bangunan multi-level, batas yuridis ini dapat lebih beragam, seperti ditunjukkan oleh gambar kanan bawah, di mana batas milik ruang ini dapat dipisahkan ke lantai, per dinding, atau bahkan tanpa dinding juga. Selanjutnya yaitu rumah susun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dalam konsep secara yuridis terbagi menjadi satuan rumah susun yang memiliki fungsi utama sebagai tempat hunian, lalu tanah bersama, yaitu sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah,
Lalu bagian bersama yaitu bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama, dan benda bersama yang bukan merupakan bagian rumah susun, melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama. Berikut adalah contoh pembagian hak rumah susun. Selanjutnya, berikut adalah penelitian terdahulu, khususnya di teknik geomatika. Jadi penelitian saya kali ini adalah pengembangan selanjutnya dalam visualisasi implementasi kadaster 3 dimensi. Kali ini dengan menggunakan Building Information Modeling. Lalu metodologi, lokasi penelitian dilaksanakan di Rusunawa Buring 2, Jalan Simpang Gading Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Alat yang digunakan, alat dan bahan, yang pertama datanya, data DED atau Data Engineering Design, yang didapatkan dari DPU PRPKP Kota Malang, lalu data penghuni Rusunawa yang didapatkan dari PT Rusunawa Kota Malang. Lalu alat dan bahan ada hardware, tentu saja laptop dan mouse, lalu softwarenya menggunakan Revit dan Google Earth dan SAS Planet. Lalu berikut adalah diagram alirnya, mulai dari pengumpulan data, yaitu data fisik dan yuridis, penambahan pembuatan model 3D, lalu penambahan database, pembuatan batas yuridis pada model 3D, dan analisa hasil. Seperti ini, yang pertama yaitu pembuatan model 3D. Jadi yang pertama itu melakukan konversi data analog DED ke digital JPG, lalu dilakukan pembuatan model sesuai data DED pada Revit. Nah, dalam pembuatan model 3D ini harus dipastikan mengikuti dimensi dan ukuran yang tertera pada gambar DED. Skala, ukuran, dan satuan harus sama dengan DED. Lalu dilakukan penambahan koordinat, dilakukan proses georeferensi agar sesuai dengan posisi bangunan yang sebenarnya permukaan bumi, lalu dilakukan penambahan database dengan cara penambahan elemen ruang pada model 3D, lalu dilakukan penambahan atribut atau informasi ruang, lalu dilakukan pengecekan persesuaian antara model 3D dengan informasi ruang tersebut, lalu dilakukan penentuan batas yuridis di model 3 dimensi. Jadi di sini dilakukan pemodelan batas yuridis berdasarkan dengan elemen ruang. Lalu pemodelan batas yuridis ini dilakukan dengan menggunakan model volumetrik yang transparan. Setelah itu analisa hasil berdasarkan teori level of development dalam BIM dan batas fisik dan yuridis mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Berikut adalah hasil dan pembahasannya, model 3D-nya. Berikut adalah hasil rendering. Jadi di sini model 3D yang dihasilkan adalah level of development 300 dalam BIM. Berikut adalah modelnya, tampak depan, belakang, kanan, kiri, dan tampak atas. Lalu berikut adalah vertical section view-nya dan horizontal section view. Lalu model 3D unit Sarusun dan juga terdapat koordinat. Jadi di sini karena LOD di sini level of development 300 dan juga level of detail 3, jadi di sini tidak sampai mencakup ke interior di dalam ruang. Lalu selanjutnya database. Penambahan database ini berfungsi sebagai model kadasar untuk memenuhi persyaratan yuridisnya. Jadi informasi ini menggunakan data nama dan unit penghuni. Seperti berikut adalah contoh database Rusunawa Buring 2. Lalu berikut adalah model 2 dimensi dengan informasi yuridisnya. Dan ini adalah model 3 dimensi ruangnya dengan informasi yuridisnya. Selanjutnya adalah batas yuridis dan fisik. Jadi untuk merepresentasikan ruang yuridis ini, digunakan model volumetrik yang transparan untuk membedakan objek yuridis dari bangunan rumah susun. Jadi, sini, masing-masing warna ini menggambarkan satu unit Sarusun yang ditinggali oleh satu keluarga. Nah, di gambar kanan ini menggambarkan integrasi batas yuridis Sarusun dalam model fisik. Berikutnya adalah pembagian batas fisik dan yuridis Sarusun dengan bagian bersama. Jadi pembagian pada lantai 2-5 itu adalah identik. Jadi yang berwarna hijau ini adalah satuan rumah susun dan yang berwarna merah muda di tengah adalah bagian bersamanya. Selanjutnya ini adalah di lantai 1.
Berbeda dengan di lantai 2 sampai dengan 5, di sini terdapat 3 ruang sarusun di sisi kanan dan 3 lagi di sisi kiri, dan berbagai ruang di bagian bersamanya. Selanjutnya, ini adalah visualisasi batas yuridis tanah bersama dengan model fisik. Jadi penggambaran batas tanah ini diperlukan untuk merepresentasikan hak atas tanah tempat rumah susun didirikan. Jadi, lalu ketinggian yang dibuat ini dengan asumsi melebihi ketinggian bangunan fisik rumah susun. Jadi, UU tentang rumah susun ini belum mengatur secara khusus tentang ketinggian bangunan yang diizinkan, sehingga studi tentang ketinggian ruang yang diizinkan perlu dilakukan lebih lanjut nantinya. Lalu di sini juga terdapat visualisasi batas jenis ruang di lantai 1, dan juga visualisasi batas jenis ruang di lantai 2 sampai dengan 5. Jadi di lantai 1 terdapat taman, ruang tangga, gudang komersil, lobi, loket, kantor, toilet umum, musola, parkir sepeda, ruang sarusun, selasa, ruang pengelola, ruang panel, teras, sak sampah, dan ruang janitor. Lalu di lantai 2 sampai dengan 5 terdapat ruang sak sampah, lalu persatuan rumah susun, dan terdapat koridor. Berikut ada identifikasi jenis ruangnya. Jadi terdapat 99 unit satuan rumah susun, lalu terdapat 1 kantor, 1 loket, 1 musola, 2 parkir sepeda, 2 toilet umum, 2 gudang, 1 selasar, 2 teras, 1 lobi, 12 ruang tangga, 10 sak sampah, 2 ruang janitor, 1 ruang panel, 1 ruang pengelola, 3 ruang komersil, dan 4 koridor. Baik, selanjutnya yaitu penutup. Jadi dari kesimpulan penelitian ini, yang pertama, visualisasi batas yuridis dan fisik dengan membuat model 3D dari Rusunawa Brink 2 Malang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Building Information Modeling, menggunakan model volumetrik yang transparan untuk batas yuridis dan model bangunan 3D untuk batas fisik. Tingkat ketelitian dari model 3D yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu pada level of 2,300 dalam BIM. Lalu visualisasi batas yuridis dan fisik dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Dari penelitian ini diketahui terdapat 99 unit satuan rumah susun di Rusunawa Brink 2 dengan isian 3 unit rumah susun di lantai 1 dan masing-masing 24 unit sarusun di lantai 2 sampai dengan 5. Pada lantai 1 terdapat bagian bersama yang terdiri dari kantor, loket, lobi, musola, parkir sepeda, toilet umum, gudang, selasar, teras, ruang panel, ruang pengelola, komersil, tangga, janitor, dan sak sampah. Dan pada lantai 2 sampai dengan 5 bagian bersama terdiri dari koridor, tangga, dan sak sampah. Selanjutnya, untuk pengembangan selanjutnya yaitu dilakukan analisa terkait ketelitian spasial model 3D yang dihasilkan dengan melakukan pengukuran lapangan untuk mengetahui seberapa teliti hasil model yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu pembuatan sistem informasi online berbasis web yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Berikut adalah daftar pustaka dari penelitian ini. Sekian presentasi hasil tugas akhir dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Untuk menuju ke sesi selanjutnya, saya kembalikan kepada Pak Yanto terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.